Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Benaran yang kami cintai dan kami hormati. Saya percaya bahwa hari ini dan minggu ini Bapak Ibu dan Saudara diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bersyukur karena bersama-sama dengan orang kita cintai, bersama-sama dengan orang kita kasihi, kita boleh datang menyembah Tuhan, dan kita boleh bersama-sama datang melayani Tuhan. Satu hal yang terbaik di dalam kehidupan kita adalah ketika bersama-sama dengan keluarga kita dapat memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita pagi ini mempelajari kebenaran firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk tunduk kepala, kita berdoa mohon pimpinan Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena pagi ini bersama-sama dengan keluarga kami boleh datang untuk kami melayani, memuji dan menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan memperhatikan satu kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan berkati sehingga firman yang kami terima, kami pelajari menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menguatkan dan meneguhkan hati kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Baik, saudara dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Lukas, pasal yang ke-8, ayatnya 22 sampai 25. Sekali lagi, Lukas, pasal yang ke-8, ayatnya 22 sampai yang ke-25. Bapak, Ibu, dan Saudara memperhatikan di Alkitabnya, dan saya akan membacakan firman Tuhan. Judul perikopnya adalah Angin Ribut Diredakan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada di dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kami binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, manusia diciptakan oleh Tuhan, diwajibkan dan digariskan untuk bersama-sama memperhatikan dan mempedulikan orang lain. Dalam bahasa yang lain yang sering kita dengar adalah manusia itu diciptakan sebagai makhluk sosial. Contoh sederhana, saudara, beberapa waktu yang lalu saya ketika naik motor melihat seorang ibu-ibu dan dia mendorong motornya karena bensinnya habis. Lalu saya mendorong dia sampai ibu ini mendapatkan bensin. Saya menolong ibu ini. Beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu, kebetulan jadi mobil gereja itu jarang dipakai dan akinya memang sudah harus diganti dan akinya tekor. Saya mau pakai, tidak bisa di starter. Lalu saya minta beberapa bantuan pemuda untuk menolong saya, mendorong mobil gereja sehingga mobil itu bisa dinyalakan dan akhirnya harus ganti aki dan bisa dinyalakan. Kenapa, saudara? Karena ada pertolongan. Dan biasanya Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, sebuah pertolongan itu dilakukan dengan cepat sebelum hal buruk itu terjadi atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau kita melihat beberapa sekolah, dulu waktu saya kecil pernah ikut yang namanya dokter kecil di sekolah. Ada yang namanya dokter kecil. Lalu kalau di beberapa tempat itu ada namanya kotak P3K. Pertolongan pertama pada kecelakaan. Lalu kalau kita melihat RSU itu ada namanya IGD, instalasi gawat darurat. Beberapa negara sudah ada yang namanya 911, panggilan dengan cepat. Kenapa, saudara? Karena sesuatu pertolongan itu harus dilakukan dengan cepat. Nah, saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi dengan dunia saat ini? Apa yang terjadi dengan bangsa kita saat ini? Apa yang terjadi dengan orang Kristen saat ini?
Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, kalau ibarat kita itu sedang naik kapal, saudara, kapal kita itu sedang terkena badai, sedang terkena angin besar, sedang terkena ombak yang tinggi, sehingga kapal itu menjadi bergelombang dengan hebat. Kalau kita naik pesawat, saudara, saat ini pesawat yang kita tumpangi, pesawat yang sedang kita naiki itu sedang masuk ke dalam awan tebal, sehingga pesawat yang sedang kita naiki mengalami yang namanya turbulensi atau guncangan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, biasanya kalau ada hal gawat terjadi, apa yang dilakukan oleh manusia? Hal paling sederhana, hal paling standar, hal yang secara refleks dilakukan adalah berdoa kepada Tuhan dan berharap bahwa Tuhan akan segera menolong kita. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, Alkitab dan firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kepada kita. Kita diajari, kita diajarkan, kita diingatkan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang pertama, Bapak, Ibu, dan Saudara, sepertinya Tuhan sedang diam dan tidak mempedulikan kita. Firman Tuhan di dalam ayat yang ke-22 sampai 24 bagian A dikatakan demikian. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyongnya turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Saudara, firman Tuhan berkata, pada suatu kali Yesus sedang naik perahu bersama-sama dengan murid-muridnya untuk bertolak ke seberang danau. Dan ketika berada di tengah perjalanan, Yesus tertidur. Lalu datanglah angin taufan atau angin sakal, dan kepanikan saudara itu menguasai para murid-murid. Firman Tuhan berkata, mereka dalam bahaya. Dan saudara dikasih Tuhan, murid-muridnya berteriak kepada gurunya, "Guru, guru, kita binasa." Saudara dikasih Tuhan, masalah besar pada waktu itu sedang dialami oleh para murid-murid. Persoalan besar, masalah besar dialami oleh para murid-murid pada waktu itu. Mereka sedang berlayar, mereka sedang berperjalanan pada malam hari. Kapal yang mereka tumpangi, kapal kecil. Dan bukan kapal besar, bukan kapal pesiar, bukan kapal selam, bukan kapal-kapal yang lainnya, tetapi kapal yang kecil. Saudara, yang terjadi adalah bahwa datanglah angin sakal dengan angin taufan yang mengamuk dengan dahsyat. Kapal penuh dengan air, tidak ada penerangan, dan para murid mengalami yang namanya kepanikan dan ketakutan. Sehingga saudara, situasi yang mereka hadapi adalah situasi yang sangat-sangat bahaya. Situasi yang mereka hadapi adalah situasi yang sangat-sangat menegangkan. Bahkan mereka berkata, "Guru, kita binasa." Guru, kita binasa. Panik, kacau, tegang, stres. Saudara, dialami oleh para murid-murid pada waktu itu. Tetapi saudara dikasih Tuhan, dalam kepanikan yang dialami oleh para murid-murid pada waktu itu, saudara, dalam ketegangan yang dialami oleh para murid-murid, saudara, apa yang dilakukan Yesus? Murid tegang, muridnya panik, karena situasinya tidak baik. Angin topan datang, angin sakal datang, kapal masuk, kapal penuh dengan air. Saudara, apa yang dilakukan Yesus, saudara? Saudara, yang dilakukan Yesus adalah tidur. Bisa ya, saudara ya? Dalam kepanikan yang besar, dalam situasi yang sangat tidak menyenangkan, situasi yang tegang, saudara, yang dilakukan Yesus, saudara, adalah tidur. Yesus tidur. Nah, saudara dikasih Tuhan, situasi kita saat ini, kondisi kita saat ini mungkin hampir sama dengan apa yang dialami oleh para murid pada waktu itu. Saudara, dunia sedang mengalami wabah secara pandemik atau global. Dunia sedang dihantam, diserang oleh wabah yang mematikan. Semua kemampuan manusia dikerahkan. Semua usaha dilakukan.
Semua bentuk antisipasi semua dikerjakan dengan baik. Semua bentuk pencegahan sudah dimaksimalkan. Bahkan beberapa kota sudah di lockdown. Beberapa negara, beberapa kota, bahkan beberapa desa, saudara, di lockdown. Beberapa gang di kampung-kampung, saudara, di lockdown. Tidak boleh masuk. Apa yang dilakukan lagi, saudara? Berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, berteriak kepada Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Tolong pemerintahan kami. Tolong para dokter yang mereka berjuang untuk melawan hal ini, saudara. Itu yang dilakukan, mereka sedang berjuang. Tenaga medis, saudara, berjuang. Mungkin banyak dari kita yang bilang, Tuhan, sebentar lagi kami binasa. Tuhan, sebentar lagi kami binasa. Saudara, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan sudah berdoa. Berkali-kali, berulang-ulang kali kita berdoa. Sudah berapa banyak lagu bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Saudara, sudah berapa banyak lagu kami sujud di kakimu, merendahkan diri, bersatu dengan tangismu bagi bangsa tercinta. Saudara, sudah berapa banyak lagu itu dinyanyikan? Sudah berulang-ulang kali. Tetapi bagaimana kondisinya? Tetapi bagaimana situasinya? Tanda-tanda membaik, saudara, belum juga ada. Tanda-tanda membaik belum juga muncul. Tanda-tanda positif juga belum muncul. Apakah mungkin Tuhan sedang tidur, saudara? Apakah mungkin Tuhan sedang terlelap? Ataukah mungkin Tuhan sedang sibuk? Ataukah mungkin Tuhan sedang banyak kerjaan? Ataukah mungkin Tuhan sedang repot? Sehingga yang kita lihat, yang kita dengar, situasinya masih saja terjadi seperti ini. Padahal saudara, kalau mau, saudara dan saya pasti setuju. Kalau mau saudara, tidak usah menunggu beberapa tahun, tidak usah menunggu beberapa bulan, tidak usah menunggu beberapa hari, tidak usah menunggu beberapa jam, tidak usah menunggu berapa menit. Saudara, dalam sekejap mata, sepersekian detik, kalau Tuhan mau, saudara, situasi ini bisa diubahkan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mau, saudara, tidak usah menunggu lama-lama. Mungkin sepersekian detik, wabah corona hilang, dunia aman, dunia damai. Semua orang di dunia bersuka cita. Semua orang di dunia, semua senang. Tidak ada yang menangis karena ditinggal saudaranya. Tidak ada yang bersedih karena ditinggal keluarganya. Tidak ada yang bersedih karena ditinggal orang yang meninggal. Tidak perlu sibuk-sibuk lagi menyelesaikan kasus corona ini. Saudara, apakah sepertinya Tuhan sedang tidur? Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan itu tepat pada waktunya dan sesuai dengan waktunya Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayat 24 bagian B sampai yang ke-25. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini, sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air, dan mereka taat kepadanya?" Saudara, firman Tuhan berkata demikian. Maka Yesus bangun dan menghardik angin yang mengamuk itu. Firman Tuhan berkata, lalu angin itu reda dan
danau itu tenang. Dan Yesus berkata kepada mereka, di mana kepercayaanmu itu? Saudara kasih Tuhan, angin topan, karena firman Tuhan berkata, angin topan yang mengamuk itu diredakan oleh Tuhan. Angin topan, angin sakal yang dahsyat itu, saudara, yang meruntuhkan semua iman para murid-murid, yang membuat takut para murid-murid, yang membuat gelisah para murid-murid, yang membuat para murid-murid, saudara, yang membuat mereka mengatakan, guru kami binasa. Angin topan yang dahsyat itu, saudara, diredakan oleh Tuhan. Saudara, ada yang menarik, saudara. Saudara tahu tidak yang menarik di bagian mana? Yang menarik begini, saudara. Seharusnya para murid-murid bisa mengatasi angin topan ini. Seharusnya para murid-murid tidak panik. Seharusnya para murid-murid tidak takut. Seharusnya para murid-murid tetap bisa mengendalikan. Kenapa demikian? Mereka nelayan. Mereka nelayan yang selalu berurusan dengan air dan selalu berurusan dengan angin di danau. Mereka berpengalaman berpuluh-puluh tahun mengatasi tentang masalah badai, gelombang pada malam hari atau pada siang hari ini. Saudara, mereka paham situasinya. Mereka paham cuaca. Mereka tahu angin laut, mereka tahu angin darat. Tetapi saudara kasih Tuhan, ternyata mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Ternyata mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Ternyata mereka tidak berkutik dalam melawan angin topan yang dahsyat itu, saudara. Angin topan itu, saudara, diredakan dan ditenangkan oleh siapa? Yesus. Yang notabene basicnya, latar belakangnya berbeda. Yesus bukan nelayan. Yesus bukan pencari ikan. Yesus hanya seorang anak tukang kayu yang setiap hari bekerja dengan kayu. Berbeda dengan para murid-muridnya. Tetapi siapa yang meredakan? Yang dapat meredakan siapa, saudara? Yang dapat meredakan adalah Tuhan Yesus. Bukan para murid-muridnya. Saudara, setelah angin topan yang mengamuk itu reda, saudara, Yesus bertanya kepada para murid-murid, "Hei para murid-murid, di mana rasa percayamu? Hei murid-murid, di mana imanmu?" Kenapa Yesus berkata demikian, saudara? Kenapa Yesus bertanya demikian? Karena ada kata yang menarik yang dikatakan para murid-murid. Ketika panik, saudara, para murid-murid berkata begini, "Guru, kita binasa. Guru, kita binasa. Guru, kita mati." Saudara, apakah mereka sudah mati? Belum. Apakah mereka sudah binasa? Belum. Saudara, mereka mengatakan, "Guru, kita binasa." Saudara, ternyata, saudara, perkataan murid-murid itu mempengaruhi iman mereka. Perkataan murid-murid itu mempengaruhi situasi mereka. Mereka mengatakan mereka binasa, akhirnya apa? Mereka tambah panik. Mereka tambah bingung. Akhirnya mereka tambah takut. Akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi perhatikan apa yang dikatakan Yesus. Yang dikatakan Yesus adalah Yesus meredakan angin topan itu. Sebuah perkataan yang diucapkan yang berbeda. Yesus dan para murid-murid mengalami situasi yang sama, badai. Tetapi para murid-murid mengatakan, "Guru, kami binasa." Dan ketika Yesus bangun, Yesus meredakan. Yesus berkata, "Angin, tenanglah." Saudara, sebuah kontradiksi perkataan yang disampaikan para murid dan Yesus. Murid-murid mengatakan, "Guru, kami binasa," tetapi Yesus tidak mengatakan demikian. Nah, saudara kasih Tuhan, Jemaat Gereja Baptis Indonesia Banaran yang kami kasih dan dicintai oleh Tuhan, saudara, mari kita belajar. Belajar untuk memperkatakan firman Tuhan dan memperkatakan sesuatu yang positif. Saudara, mari kita belajar memperkatakan firman Tuhan dan mari kita belajar memperkatakan yang positif. Saudara, katakan dengan iman. Katakan dengan yakin bahwa dalam nama Tuhan Yesus Indonesia diberkati Tuhan. Saudara, katakan dengan iman, katakan dengan firman bahwa dalam nama Yesus bahwa akan aman. Bukan akan aman, tetapi aman. Katakan dengan iman dalam nama Yesus situasinya dapat terkendali.
Katakan dengan iman dalam nama Yesus bahwa virus corona dapat diselesaikan dengan baik. Katakan dengan iman dalam nama Yesus bahwa pekerjaan kita, keluarga kita akan kembali normal, bahkan kembali lebih baik. Katakan dengan iman saudara bahwa kita tidak takut. Katakan dengan iman bahwa pemerintah dapat mengatasi virus corona ini. Katakan dengan iman kita dalam nama Yesus bahwa Tuhan Yesus memberkati bangsa Indonesia, Tuhan Yesus memberkati pekerjaan kita, Tuhan Yesus memberkati keluarga kita, Tuhan Yesus memberkati kesehatan kita, Tuhan Yesus memberkati semua aktivitas kita. Katakan dengan iman dalam nama Yesus. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita. Kalau kita mengatakan, saya takut, saudara, kita akan takut. Kalau kita mengatakan bahwa, wah, nanti akan terjadi pada kita, saudara, bisa jadi mungkin akan terjadi dengan kita. Kenapa? Karena iman itu keluar dari hati dan muncul di dalam ucapan kita. Saudara kasih Tuhan, memang saudara, iman kita itu adalah iman yang hidup. Artinya bahwa iman kita itu bukan iman yang nekat. Kita tetap melakukan anjuran protokol kesehatan dari pemerintah. Menjaga kesehatan, cuci tangan. Kalau memang perlu menjaga jarak, kita menjaga jarak. Bekerja di rumah, belajar di rumah, beribadah di rumah seperti yang kita lakukan ini. Saudara, itu adalah iman. Bukan lalu kita nekat. Tidak apa-apa, kita melakukan. Kan kita punya Tuhan. Iya, saudara, kita punya Tuhan. Tetapi iman kita adalah iman yang sehat. Artinya bahwa Tuhan memberikan kita hikmat untuk kita melihat segala sesuatunya. Ketundukan kita adalah ketundukan kepada pemerintah. Artinya segala sesuatu yang sudah diterapkan, ditetapkan oleh pemerintah, itu yang kita lakukan. Tetapi dalam kehidupan kita, saudara, dalam kehidupan kerohanian kita, saudara, bahwa saudara, mari kita memperkatakan sesuatu yang positif dan katakanlah tentang iman Tuhan. Kalau kita berpikir tentang ketakutan, ya kita ketakutan. Kalau kita berpikir bahwa kita nanti akan terkena, ya kita akan terkena. Kalau kita berpikir nanti kita akan mengalami, kita akan mengalami. Tetapi ketika kita mengatakan Tuhan, bahwa saya percaya Tuhan menolong. Memang virus ini ada. Dunia sedang berjuang melawan virus ini. Dunia sedang berjuang melawan virus corona ini. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang bisa kita lakukan bersama-sama adalah tetap tenang, percaya kepada Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan, tetap mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, tetap meyakini segala janji Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberkati bangsa Indonesia, Tuhan memberkati pemerintahan, keluarga kita diberkati, pekerjaan kita diberkati, kehidupan kita diberkati, kesehatan kita diberkati. Karena Tuhan akan meredakan setiap angin sakal, topan yang mengamuk, virus corona yang merajalela, menghancurkan setiap sendi-sendi kehidupan manusia. Tetapi kita punya Tuhan Yesus. Tuhan yang berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita, dan penyertaan Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi berkat untuk kita tetap percaya. Menghadapi angin topan, menghadapi angin badai, gelombang, menghadapi segala virus yang merajalela dan melanda dunia saat ini. Tetapi kita punya Tuhan Yesus yang kuasanya lebih daripada apapun di dunia ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih karena Tuhan memberkati kami pagi ini. Kami boleh belajar daripada murid-murid ketika mereka menghadapi angin topan, angin sakal yang sedang mengamuk dan melanda mereka. Secara manusia mereka mengalami ketakutan. Tetapi pagi ini kami boleh belajar dari Tuhan Yesus. Bagaimana dengan iman dan perkataan
Yesus dapat meredakan segala angin topan yang melanda pada waktu itu. Membuat ketakutan, mendatangkan kecemasan, kepanikan di dalam kehidupan para murid-murid. Tuhan, saat ini kami mau mengatakan dengan iman kami, dalam nama Yesus, Tuhan memberkati bangsa kami. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pemerintah kami. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati tempat tinggal kami berada. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati keluarga kami. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati pekerjaan kami. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kesehatan kami masing-masing. Semua diberkati, semua dijaga oleh Tuhan. Kami menghadapi virus yang saat ini sedang melanda dunia. Tapi kami punya Tuhan Yesus. Kami punya Allah, kami punya Roh Kudus. Dan kami punya iman kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Tuhan, badai pasti berlalu. Dan kami melihat kemuliaan Tuhan, pelangi yang muncul sehabis hujan, mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, kebahagiaan, dan berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan memberkati. Setiap pribadi lepas pribadi diberkati, setiap keluarga diberkati, setiap individu diberkati, setiap pekerjaan-pekerjaan diberkati. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memelihara setiap kehidupan jemaat. Tuhan menjaga dengan semua kebaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan meskipun ketakutan ada di dalam kehidupan kami, tetapi kuasa Tuhan melingkupi, kuasa Tuhan menyertai, dan kuasa Tuhan berada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Terima kasih buat firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan menguatkan kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin.